Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-Ibu. Jadi terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami, dan terima kasih ya Ibu-Ibu juga memberikan kesempatan hari ini untuk datang ke sini. Nah, hari ini kami nih beberapa orang mahasiswa STIKES YARSI Pontianak Montret. Jadi kerjasama, kami ini mahasiswa kerjasama dengan PKRS Rumah Sakit Sudarso Pontianak. Jadi akan memberikan beberapa penyuluhan tentang ansietas, cemas, bagaimana kecemasan dan bagaimana cara kita mengatasi kecemasan. Nah, sebelum kita memulai acaranya, alangkah baiknya kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Materi tentang kecemasan ini akan disampaikan sama mahasiswa STIKES YARSI. Nah, kepada Kak Par, kami persilakan Kak Par. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Kami dari STIKES Prodinas YARSI pada hari ini akan menyampaikan penyuluhan tentang ansietas atau kecemasan. Kami alhamdulillah difasilitasi oleh PKRS dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudarso. Baik Bapak Ibu, pada hari ini kita akan memberikan penyuluhan tentang ansietas atau kecemasan. Siapapun orang pasti akan merasa cemas ya Bapak Ibu. Kalau kita normal pasti cemas. Apalagi dengan kondisi pada saat ini ada keluarga dari Bapak Ibu yang masuk ke rumah sakit ya. Terutama Ibu yang masuk ke rumah sakit ICU. Iya, suaminya Ibu ya. Iya. Baik Bapak Ibu, jadi pada hari ini kita akan memberikan penyuluhan kepada penunggunya yang sehat. Gimana caranya supaya Bapak Ibu menangani kecemasan yang dirasakan ya. Nah, ini pengertian dari kecemasan itu sendiri adalah perasaan was-was, khawatir, takut yang tidak jelas akan terjadi sesuatu. Pasti ya, kalau begitu sakit pasti aduh gimana ini nanti suami saya, aduh bagaimana ini anak saya, bagaimana selanjutnya. Yang tadinya kita nggak pengen pipis jadi pipis karena kita cemas. Yang tadinya nggak marah kita jadi marah karena panik. Tuh ya Bapak Ibu ya. Kemudian kecemasan adalah perasaan yang takut yang tidak didukung oleh situasi. Individu yang merasa cemas itu merasa tidak nyaman. Pasti tadi saya bilang nggak nyaman karena kita dalam kondisi ya sedih karena keluarga kita lagi sakit. Kemudian namun tidak mengetahui alasan kondisi tersebut terjadi. Kecemasan tidak memiliki stimulus yang jelas dan tidak diidentifikasi. Nggak nampak, hanya kita sendiri yang tahu. Ya, betul ya Bu ya. Nah Bu, ternyata kecemasan itu ada dibagi beberapa, mulai dari ringan sampai yang panik. Kalau yang ringan pasti ketegangan hidup sehari-hari. Siapapun orang cemas, nggak punya duit aja kita cemas, pasti ya Bu ya. Mana nak beli lauk, mana nak beli beras, itu kita udah cemas karena ada sesuatu yang harus, kebutuhan kita yang harus kita beli. Kemudian ini dia selama tahap ini seseorang itu waspada dan lapang, biasa saja, dia tidak akan mengalami gejala yang berlebihan. Kemudian ansietas atau kecemasan sedang, di mana seseorang hanya berfokus pada hal yang penting saja, lapang persepsinya, kurang melihat, mendengar, dan menangkap. Ini kalau kita dalam kondisi agak tertekan. Nah, ada yang kecemasan yang berat Bapak Ibu, di mana ada penurunan signifikan dalam lapang persepsi, cenderung memfokuskan pada hal yang tidak detail dan berpikir tentang hal lain ya. Kemudian yang terakhir adalah panik. Nah, ini kondisi yang paling terakhir, tingkat kecemasan panik. Kita bawa orang nih ke rumah sakit, panik. Yang tadinya tidak marah jadi marah. Nah, yang tadinya kita bisa ngomong bagus-bagus pun jadi tidak bagus, tidak dengar lagi orang tuh ngomong apa pun tidak dengar. Nah, itu dalam kondisi panik ya. Karena ada rasa takut, teror, sebagian orang mau mengalami kepanikan, tidak dapat melakukan hal-hal bahkan dengan arahan.
disuruh begini dia nggak terima karena dia merasa bukan itu gitu. Ya. Nah ini karena kehilangan pemikiran rasional. Ini tanda dan gejalanya Bapak Ibu. Kalau kita mulai cemas, yang paling awal adalah kita mulai naik nafas. Kita nih cemas di rumah, cuman ya. Nah, itu dah tanda dan gejalanya. Kemudian kalau di badan, nadi dan tekanan darahnya mulai naik. Apa tensi mak nih naik? Gitu. Mana mak nih cemas, kita nih tak balik-balik. Itu tanda-tanda awal. Kemudian mulut kering, kemudian malas makan ya, kemudian gelisah, keringat, tremor, sakit kepala, ngenyut, ngapa kepala nih tak hilang-hilang sakit kepala nih, ya karena cemas, ya betul Bu. Bu apalagi nunggu di rumah sakit Bu ya, tak tentu tidur, tak tentu makan, tak tentu mandi, betul Bu ya. Kenapa Bu? Saya salah masukkan. Macam mana di atas lama ndak ni dia balik ni ya. Pasti. Betul Bu. Kemudian yang kognitifnya ini lapang persepsi menyempit, tidak mampu menerima dari luar, fokus terhadap apa yang menjadi perhatian. Nah ini Bu, faktor-faktor yang menjadi hal mempengaruhi kecemasan, usia dan tingkat perkembangan. Pasti kalau yang tua sama yang muda pasti beda pemikirannya. Yang muda paling sejengkal ya, yang tua nih berjengkal-jengkal kan? Itu bedanya. Jenis kelamin beda antara laki dengan perempuan pasti. Orang laki-laki tuh udahlah. Coba kita perempuan, berlapis-lapis kita mikirkannya. Ya. Kemudian pendidikan, ya karena pendidikan itu biasanya kalau orang yang pendidikannya agak tinggi biasa rasionalnya agak jalan. Tapi kalau yang tidak sering terpapar dengan orang, biasanya memikir sendiri dia. Kemudian keadaan fisik, tingkat pengetahuan, tingkat ekonomi. Nah ini Bu yang mau saya ajarkan ke Bapak Ibu, tim kami dan nanti akan mengajarkan bagaimana cara mengatasi kecemasan secara mandiri, yaitu dengan cara relaksasi nafas dalam ya. Kemudian imajinasi ada distraksi. Jadi begitu kita ada rasa cemas, tadi yang saya sebutkan gejalanya tuh, kalau kita agama Islam istighfar ya, tarik nafas, hembuskan kembali ya, biar pikiran kita tenang. Nah terlebih kalau muslim biasanya berzikir ya, jadi supaya pikiran tenang, tidak gampang hal-hal aneh-aneh masuk lalu berpikirannya kemana-mana. Nah itu salah satu cara kita menangani bagaimana kecemasan itu timbul. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Ada tambahan Ibu Nelly? Kita praktekkan teknik relaksasi tarik nafas dalam. Bagaimana cara kita mengatasi kecemasan? Nah, untuk cemas yang ringan ada caranya. Ada teknik relaksasi tarik nafas dalam. Nah, itu yang paling mudah kita praktekkan gitu. Itu untuk cemas yang ringan. Misalnya kan kalau rasanya berdebar-debar, jantung. Nah, kalau kita biarkan itu nafas kita cepat, tambah keluar rasa mau pingsan ganggu. Nah, jadi ada caranya biar jantung itu teratur, gitu kan? Namanya teknik relaksasi tarik nafas dalam. Nah, caranya sini Bang Odi nih praktekkan. Buka masker Bang Odi. Nah, caranya kita tarik nafas panjang lewat hidung, kemudian keluarkan pelan-pelan lewat mulut. Tapi pikiran harus kita pusatkan Bu, jangan tarik nafas. Aduh ini gimana nih ya Allah, macam mana nih? Tak ada pula dia itu. Jadi kita tarik nafas sambil zikir
gitu kan. Kemudian keluarkan lewat mulut pelan-pelan, harus kita fokuskan. Jadi saat nafas kita teratur, terus detak jantung kita pun ikut teratur. Nah Bang Odi, sekali lagi Bang Odi. Sekali lagi Bang Odi. Gimana Bang Odi? Oke, kita mulai tarik nafas lewat hidung dalam-dalam Bang Odi. Kemudian pusatkan pikiran, hembuskan lewat mulut pelan-pelan. Oke, sekali lagi Bang Odi. Nah, bisa Bu? Ibu bisa? Nah, ibu nih bisa kan nih. Gimana Bu? Nah, gimana Bu? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Sambil zikir boleh. Kita tarik nafas lewat hidung pelan-pelan. Kemudian hembuskan pelan-pelan lewat mulut. Kita pikiran jangan pikirkan apa-apa. Istighfar ya, astagfirullahaladzim. Nah, sekali lagi Bu, sekali lagi. Tarik nafas. Oke. Dan mantap. Makasih. Siapa namanya? Surya. Oh, Bu Surya. Nah, sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab. Kalau ada ibu-ibu yang ada tentang cemas, tentang apa boleh ya? Nah, Bu, sini Bu. Kita begini. Misalkan habis itu anu itu bocor Jantungnya. gimana saya supaya dia sehat semula gitu. Ini kan kemarin dia nggak sadar apa. Iya. Satu titik, benar titik. Kondisinya nggak sadar Ibu ya. Ya, kami juga turut prihatin ya dengan kondisi Bapak pada saat ini ya, sedang tidak sadar ya, kondisinya menurun. Selama masih dalam pengobatan, kita sama-sama ikhtiar ya. Kita sama-sama ikhtiar dari medis, tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk pasien. Nah, kita yang dari keluarga, kita juga ikhtiar dengan mengantarkan ke sini juga itu sudah ikhtiar. Bantu dengan doa. Betul ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya, pertolongan ada di atas. Kita mohon pada Allah. Apapun kita terima yang terbaik, insya Allah yang terbaik. Ya, Bu ya, supaya kita lega, supaya kita ikhlas. Apapun yang terjadi, kita pasrah sama Allah. Ya, usahakan yang terbaik. Dan kami dari medis memberikan juga yang terbaik untuk pasien. Ya, maksimal. Tuh Ibu ya. Terima kasih Kak Par. Mungkin demikian ya acara kita pada pagi hari ini Bu. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak udah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini. Juga kepada tim BKRS Rumah Sakit Sudarso Pontianak yang telah memberikan support yang luar biasa kepada kami. Terima kasih banyak. Jadi saya Ini ya, kita berdiri sini ya. acara kita pada pagi hari ini. Mas Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.